Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam dan salam sehat bagi kita semua. Kembali kita berjumpa dalam program Saat Teduh Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Gereja Toraja, edisi Selasa 27 Oktober 2020. Kita akan bersama-sama mempersiapkan seluruh kehidupan kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan serta menaikkan doa-doa kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita dengarkan persembahan pujian dari PWGT Jemaat Telo Batua.
Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon tuntunan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Kami datang memuji dan memuliakan nama-Mu ya Allah Bapa kami yang ada di sorga. Oleh karena Engkau Allah yang begitu baik dan begitu setia kepada kami, terkhusus pada malam hari ini Tuhan, Engkau boleh memungkinkan untuk kami mengikuti saat teduh yang dilakukan oleh Badan Pekerja Sinode Wilayah 4. Dan sebelum kami membaca dan merenungkan akan firman Tuhan ini, kami memohon tuntunan Roh Kudus akan menguasai hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Kami renungkan dan kami lakukan di dalam sepanjang hidup kami. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di sorga, berkatilah hamba-Mu yang akan membaca dan merenungkan firman Tuhan saat ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang akan menolong, sehingga dapat menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, ampunilah dosa kami, supaya kami senantiasa layak ada di hadapan-Mu. Berfirmanlah sebab sesungguhnya kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kitab Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 17 sampai 25 firman Tuhan. Perpisahan Paulus dengan para penatua jemaat Efesus. Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sekarang, sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepada kamu, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi. Kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Amin. Itulah firman Tuhan yang boleh kita baca bersama pada saat ini. Yang berbahagia ialah setiap kita yang selalu merenungkan firman Tuhan dan senantiasa melakukan di dalam sepanjang kehidupan ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari kitab Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 17 sampai 25, saya memberikan satu tema, yaitu hidup yang berguna ditentukan oleh diri sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum Paulus meninggalkan Yerusalem, Paulus menyuruh seseorang dari Miletus untuk memberitahukan kepada penatua di Efesus
untuk datang ke Miletus berjumpa dengan Paulus. Ketika Paulus berjumpa dengan mereka, hal yang disampaikan Paulus kepada mereka bahwa tentunya kamu tahu bagaimana saya hidup di antara kamu dan bagaimana saya menyatakan pelayanan di tengah-tengah ancaman dan bahaya yang terus mengintai. Aku, Paulus, tidak pernah menjadi orang yang takut dan gentar terhadap lawan-lawanku atau cemas terhadap situasi, namun dengan keadaan tersebut membuat aku terus melayani Tuhan dalam kerendahan hati. Meskipun dalam pelayanan yang saya nyatakan terlalu banyak juga mencucurkan air mata, bahkan banyak menghadapi pencobaan dari pihak Yahudi yang selalu berencana membunuh aku. Tetapi kemudian hal itu tidaklah membuat saya lalai untuk selalu berguna dan bermanfaat bagi kamu ataupun orang lain. Aku tetap memberitakan dan mengajarkan Injil Kristus, baik dalam persekutuan secara umum pun ketika saya berkunjung ke rumah-rumah kamu. Bahkan aku tetap bersaksi bahwa orang Yahudi dan orang Yunani, aku tetap memberitakan dan mengajarkan Injil Kristus, baik dalam persekutuan secara umum pun ketika saya berkunjung ke rumah-rumah kamu ataupun ke rumah orang lain. Bahkan aku tetap bersaksi bagi orang Yahudi dan orang Yunani, supaya mereka bertobat dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Paulus berkata juga bahwa sekarang aku akan berpisah dengan kamu dan akan kembali ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada diriku. Namun oleh kekuatan Roh Kudus aku merasakan bahwa penjara dan sengsara telah menunggu aku. Aku tidak menghiraukan nyawaku, asalkan aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberikan kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan panjang dari pelayanan Paulus menjadi inspirasi bagi kita bahwa betapa setianya Paulus atas pelayanan yang ditugaskan kepadanya. Paulus tidak pernah gentar dan takut atau cemas akan apapun ketika memberitakan firman Tuhan. Karena dia yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu punya banyak cara untuk menolong dan melepaskan Paulus dari kekejaman para musuhnya. Ancaman bahaya dan tekanan tidaklah menyurutkan semangat dia untuk dapat berguna bagi orang lain. Sampai batas akhir di mana Tuhan mengatakan kepada Paulus, "Hai Paulus, waktumu telah selesai." Sehingga kata Paulus, "Sungguh aku tidak pernah melakukan apa yang berguna bagi kamu. Selama aku bisa melakukan, maka pelayanan apapun akan kukerjakan." Paulus menampilkan totalitas pelayanan yang baik. Boleh dikatakan dia secara penuh menyerahkan hidupnya untuk pelayanan. Sehingga kata Paulus, "Sungguh aku tidak pernah melakukan apa yang berguna bagi kamu. Selama aku masih bisa melakukan, maka pelayanan apapun akan kukerjakan."
Paulus menampilkan totalitas pelayanan yang baik. Boleh dikata dia secara penuh menyerahkan hidupnya untuk pelayanan dan orang lain, tanpa memperhitungkan berapa materi yang sudah dikeluarkan, tenaga, waktu, pikiran yang terkuras habis, supaya jemaat dapat dilayani dengan baik, dan jemaat mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus melalui pertobatan. Bahkan kata Paulus sekali lagi, nyawaku pun kupertaruhkan, supaya Injil Kristus dapat tersebar ke seluruh penjuru dunia. Kalaupun saya harus ke Yerusalem dan dipenjara, aku tidak akan pernah takut, karena aku telah menunjukkan kualitas kerja dan kualitas hidupku di depan kamu atau orang lain. Aku sudah mengisi hidup ini dengan hal-hal yang bermanfaat atau berguna. Menjadi sebuah kebahagiaan jika semua orang boleh mengenal Kristus dalam hidup ini, sehingga kalaupun saya harus dipenjara dan mati di penjara, aku tidak takut, karena bagiku mati dan hidup di dalam Tuhan adalah keuntungan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu hal yang dapat membuat kita bahagia adalah perasaan bahwa hidup kita tidak sia-sia, melainkan berguna bagi orang lain. Perasaan bahagia terjadi dalam hidup kita jikalau kita dapat menyenangkan orang lain dan membuat orang lain tahu bahwa mereka sungguh berharga di mata Tuhan melalui pelayanan yang berkualitas dan hidup yang berkualitas. Kalaupun Paulus lebih banyak menghabiskan hidupnya untuk pelayanan, tentunya kita pun dapat melihat keberadaan kita saat ini, bahwa untuk menjadi berkat dan menampilkan hidup yang berkualitas, tentunya sangat bervariasi dilakukan oleh saya, Bapak, Ibu, bahkan siapapun. Misalnya, seorang ayah bekerja setiap hari untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Seorang ibu harus bekerja mengurus rumah dan mendampingi. Seorang ibu harus bekerja mengurus rumah dan mendampingi, merawat anak-anak. Seorang anak harus berjuang belajar dengan tekun supaya berhasil. Tenaga medis berjuang sekuat tenaga mengobati orang sakit supaya sembuh. Seorang penjual sayur harus bangun pagi-pagi untuk menjual sayurnya di pasar. Para penginjil atau hamba Tuhan siang malam memberitakan Injil kepada seluruh umat supaya firman Tuhan dapat didengar dan dirasakan. Petugas keamanan siang malam berjaga-jaga supaya kita dapat aman. Tenaga pendidik pengajar mendidik anak-anak supaya cerdas. Mereka melakukan ini bukan karena diminta atau disuruh, namun karena dorongan hati sendiri. Dan itu menjadi sebuah pilihan bagi mereka. Mereka ingin merasa berguna bagi orang lain. Mereka menjadikan hidupnya berguna. Bagus atau jeleknya kualitas hidup kita ditentukan oleh diri kita sendiri. Yang dilakukan oleh orang-orang tersebut di atas adalah sebuah aktualisasi diri untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri mereka masing-masing secara optimal dan mengontribusikan potensi itu kepada orang lain. Mereka menjadikan diri mereka berguna bagi orang lain.
meskipun harus disertai dengan mencucurkan air mata, rasa lelah, dan tekanan yang begitu berat. Namun mereka tetap merasa bahagia karena dapat berguna bagi orang lain. Siapapun dia tentunya akan berusaha untuk berguna, sampai batas akhir di mana Tuhan akan mengatakan pun, "Hai kamu, waktumu juga telah selesai." Tak akan menyesal karena kita juga telah menyelesaikan pekerjaan yang telah ditugaskan kepada kita dengan baik. Bahagia itu kalau bisa berguna bagi siapapun, Tuhan akan menolong kita. Amin. Sebelum kita masuk dalam doa, kita akan kembali mendengarkan persembahan pujian dari PWGT Jemaat Telo Batua.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, Engkau Allah yang kami sapa Bapa oleh karena anak-Mu Yesus Kristus. Terpujilah Engkau ya Tuhan pada saat ini, oleh karena waktu dan kesempatan Tuhan telah karuniakan bagi kami untuk mengikuti program Saat Teduh dari Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Gereja Toraja. Sungguh menjadi sukacita bagi kami ketika kami selalu diperlengkapi dengan kekuatan firman-Mu, supaya kami boleh menjalani hidup ini dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan, dan sekaligus juga kami boleh berguna bagi setiap orang, terkhusus pelayanan-pelayanan yang kami nyatakan di tengah-tengah kehidupan ini. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kepadamu saat ini Tuhan, kami datang berdoa bagi umat dan gereja Tuhan yang ada di wilayah 4 Gereja Toraja. Tuhan, ke dalam tangan kasih-Mu, kami mau serahkan kehidupan umat-Mu, gereja di mana umat-Mu bergereja. Biarlah Tuhan, kami senantiasa merasakan kasih dan pemeliharaan Tuhan, diberkati di dalam setiap pekerjaan, dalam usaha, bahkan pendidikan anak cucu kami pun senantiasa diberkati oleh Tuhan. Sehingga di dalam kehidupan ini Tuhan, dengan segala kekuatan kesehatan yang Tuhan karuniakan, itu dapat memungkinkan bagi kami untuk selalu merasakan berkat-berkat Allah selalu tercurah di dalam hidup ini. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, berkatilah gereja Tuhan dimanapun berada. Kami sungguh percaya bahwa gereja Tuhan hadir, bahwa gereja di mana hadir, di situ Tuhan hadir. Biarlah gereja Tuhan boleh menjadi gereja yang memuliakan Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami datang berdoa bagi pengurus wilayah 4 Gereja Toraja, di dalam setiap pelayanan, dalam mendampingi, di dalam memimpin gereja-gereja yang ada di wilayah 4 ini. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan hamba-hamba-Mu ini. Tuhan yang akan memberikan hikmat dan kebijaksanaan, Tuhan juga yang akan selalu menyertai di dalam setiap tanggung jawab yang mereka emban, sehingga Tuhan pelayanan mereka berbau harum di hadapan Tuhan dan menjadi sukacita di tengah-tengah kehidupan ini. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami juga datang berdoa bagi kehidupan kami sebagai bangsa dan negara, di mana saat ini masih mengalami pergumulan oleh karena pandemi COVID-19. Kami mohon Engkau datang untuk memberikan hikmat bagi setiap orang yang Tuhan berikan tugas tanggung jawab di dalam menangani persoalan ini, sehingga dengan tangan kasih Tuhan semuanya boleh tertangani dengan baik, dan pada akhirnya Tuhan, pandemi ini dapat berlalu dari kehidupan kami, diganti dengan sukacita. Itulah harapan dan kerinduan kami bersama. Kiranya Tuhan selalu mendengar dan Tuhan dapat menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami mau serahkan seluruh kehidupan umat-Mu di tengah-tengah buka bumi ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu, karena kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah satu-satunya penolong di dalam kehidupan kami. Inilah kami yang datang berdoa kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah saat teduh kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.